Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas rahmatnya untuk kali ini kita bisa masuk ke materi teori akuntansi. Kita bisa masuk sampai ke materi ke-8, yaitu terkait dengan bab biaya. Jadi kita perlu memahami dulu yang disebut dengan biaya itu apa. Ada beberapa pengertian biaya yang ada di buku Suwarjono. Jadi ada dari IAI, ada dari APB, maupun ada dari SAK. Jadi yang saya ambil di sini pengertian dari biaya dalam SAK-nya aja berdasarkan IAI atau juga International Accounting Standard Committee. Jadi biaya itu merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva. Terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Jadi, saya bisa jelaskan dari pengertian di sini. Dari pengertian dari IASC di sini. Jadi, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar. Perusahaan itu mengalami penurunan manfaat ekonomi. Misalkan perusahaan itu memproduksi suatu barang. Oke, dalam kaitan produksinya, perusahaan kan menghasilkan suatu produk. Misalkan produknya berupa konveksi, barang-barang konveksi. Nah, untuk bisa menghasilkan suatu produk, perusahaan kan harus mengeluarkan biaya kan? Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead, dan lain sebagainya. Sehingga di sini adanya biaya tadi mengakibatkan apa? Penurunan manfaat ekonomi. Bentuknya apa? Arus kas keluar digunakan untuk membeli bahan baku. Menggunakan apa sih? Menggunakan kas. Digunakan untuk membayar gaji pegawai. Menggunakan apa? Menggunakan kas. Digunakan untuk membayar listrik. Itu menggunakan kas, sehingga mengakibatkan apa? Arus keluarnya ini akan berkurang. Kasnya dapat dari mana sih? Aktiva ini. Aktiva lancar, yaitu dari kas. Kas itu berkurang. Ataupun mungkin jika dari bahan baku yang digunakan itu diperoleh dari supplier. Jadi dari hutang. Maka akan munculkan adanya kewajiban. Sehingga mengakibatkan apa? Penurunan ekuitas. Tapi untuk penurunan ekuitas ini tidak terkait dengan penanaman modal. Kenapa? Karena yang disebut dengan penurunan ekuitas di sini modalnya berkurang. Untuk apa sih? Untuk kegiatan produksi. Ketika produk itu sudah terjual, maka akan bisa menghasilkan pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan adanya biaya, hasilnya apa? Laba atau rugi. Nah, ini kan kalau misalkan perusahaan laba kan akan bisa menghasilkan dividen yang akan diberikan kepada penanam modalnya. Jadi, dari pengertian biaya tadi berdasarkan dari IASC ataupun dari IAI, maka kita bisa memberikan karakteristik dari biaya tersebut. Yaitu pertama, penurunan aset. Ini yang pertama dan kedua merupakan kriteria utama ini. Kriteria utama dari penurunan aset maupun dari operasi utama yang terus-menerus ini merupakan kriteria utama. Oke, jadi dikatakan kewajiban itu mengakibatkan adanya penurunan aset. Kok bisa? Jadi untuk bisa mengatakan biaya timbul, itu harus ada yang menyatakan bahwa transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran aset keluar atau sumber ekonomi. Jadi di sini yang diartikan di sini aset dari semua kesatuan usaha. Aset perusahaan sebagai kesatuan. Sehingga di sini kesatuan usaha tadi tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Jadi sebagai contoh tadi, ketika perusahaan itu menghasilkan produk, maka akan mengurangi asetnya. Berupa apa? Berupa kas, aset lancar. Untuk apa? Untuk membeli bahan baku.
untuk pembuatan produknya. Ini disebut dengan biaya. Kalau produk itu belum terjual, maka akan mengakibatkan apa? Akan menimbulkan penimbunan produk. Jadi aset tadi menjadi aset yang macet karena tidak bisa dijual. Maka hanyalah ada perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua, operasi utama yang terus-menerus. Jadi tidak semua dari penurunan ataupun konsumsi aset tadi bisa membentuk suatu biaya. Biaya tadi apa sih disebut dengan biaya? Biaya kan tadi merupakan suatu penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan investasi dan pendanaan. Jadi dari hasil kegiatan operasional perusahaan misalkan, perusahaan tadi menghasilkan konveksi. Berarti kan itu terus-menerus kan? Maka itu disebut dengan bisa sebagai salah satu contoh dari operasi utama yang terus-menerus karena perusahaan merupakan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur dengan menghasilkan produk berupa kaos. Nah, sekarang contoh yang bukan dari kegiatan operasi terus-menerus atau investasi ataupun pendanaan itu seperti apa? Misalkan penurunan aset di sini. Perusahaan itu mempunyai misalkan aset berupa surat berharga. Dari surat berharganya itu dia tidak menghasil pada suatu periode tertentu harganya malah turun. Dia belinya awal misalkan per lembar saham itu seharga 2.000. Ternyata di bulan Desember 2020 harga 2.000 per lembar tadi turun menjadi 1.800. Jadi kan ada penurunan nilai kan, itu mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Satu contohnya seperti itu. Jadi tidak semua penurunan ataupun konsumsi aset tadi membentuk suatu biaya. Maka bisa dikatakan sebagai biaya, ini kan. Konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usaha nih. Agar menjadi biaya maka konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usaha, kegiatan utama yang sentral. Untuk bisa menghasilkan suatu produk, maka harus mengeluarkan kas aset dan kas berupa aset lancar. Maka di sini ini harusnya produknya berupa apa? Ini secara terus-menerus itu baru dikatakan sebagai suatu biaya dari kegiatan operasi utama yang terus-menerus. Selanjutnya, untuk yang karakteristik selain itu ada kenaikan kewajiban. Jadi untuk semua badan autoritatif itu mendefinisikan bahwa biaya itu tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Ketika perusahaan itu memperoleh bahan baku dari supplier, berarti kan di sini perusahaan menambah hutang kan? Hutang kan juga merupakan pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan. Di sini alasannya kenapa? Karena agar makna biaya itu cukup luas untuk bisa mencukupi pula dari pos yang muncul dari penyesuaian akhir tahun. Yang selanjutnya dari penurunan ekuitas. Dari APB sendiri dan juga EAE itu secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk penurunan aset itu bisa mengubah dari ekuitas ataupun dari menurunkan ekuitasnya. Jadi ketika aset itu berkurang, itu mengakibatkan berkurang pula juga dari modal yang oleh perusahaan. Jadi di sini dari akuntansi itu menganut konsep kesatuan usaha sebagai suatu kesatuan yang berjalan terus-menerus, yang tidak akan pernah akan berhenti, kontinuitas usaha. Jadi ketika aset perusahaan itu turun dan itu mengakibatkan suatu kerugian, biayanya terlalu tinggi, maka akan juga mengakibatkan berkurangnya dari modal entitas. Selanjutnya terkait dengan aliran fisis dan juga dari moneter. Jadi untuk FASB itu memisahkan antara pengertian biaya dan juga pengukuran biaya. Biaya, kenapa ada biaya? Biaya itu muncul dari penyerahan ataupun dari produksi barang ataupun dari pelaksanaan jasa. Maka di sini FASB
itu mengatakan bahwa biaya itu merupakan suatu akibat dari kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa, maka aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Maka secara semantik, biaya itu mempunyai pengertian perubahan, penurunan nilai, sehingga bisa mengakibatkan adanya biaya yang merupakan kejadian moneter. Jadi di sini biaya itu mengakibatkan adanya perubahan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Intinya seperti itu. Kalau rugi itu seperti apa? Rugi seperti tadi sebelumnya yang kita bahas terkait dengan untung. Kalau rugi kebalikannya dari untung, ada rugi, ada laba, ada rugi. Jadi dari FASB sendiri sebenarnya lebih fokus untuk pengertian biaya itu hanya untuk menurunkan aset yang mengakibatkan penurunan dari kegiatan operasional utama ataupun sentral dari kegiatan entitas. Jadi tidak berarti di sini untuk penurunan aset tadi tidak berkaitan dengan operasi utama. Ada kegiatan dari penurunan aset yang dari operasi non utama. Jadi yang dikatakan rugi itu ya diakibatkan oleh adanya penurunan ekuitas. Ada dihasilkan dari transaksi periferal ataupun insidental. Yang pertama dari penurunan ekuitas tadi sebenarnya juga merupakan dari karakteristik biaya. Tetapi di sini dipandang dari sudut pengaruh akhir untuk bisa menurunkan suatu ekuitas. Jadi seperti halnya tadi, misalkan perusahaan itu memperoleh bahan baku di sini ya, memperoleh bahan bakunya dari pinjaman dari supplier dengan cara hutang. Maka dengan adanya penambahan kewajiban di sini kan bisa menurunkan dari ekuitasnya, menurunkan dari modalnya. Itu ini penurunan ekuitas aset bersih. Tetapi kalau misalkan terkait dengan biaya, berarti kan kita bisa menghasilkan produk, maka perusahaan itu harus mengeluarkan biaya, ya kan? Kalau produk itu terjual, maka biayanya kan akan tertutupi. Biayanya sudah tertutupi dengan adanya pendapatan. Kan tidak mesti kan tidak mungkin pendapatan akan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan. Perusahaan kan sudah menghitung dari besarnya HPP dan sebagainya. Tetapi kalau kalau produk yang dihasilkan di sini tidak terjual, nah itu akan mengakibatkan baru kerugian dari pihak perusahaan. Yang kedua, dari transaksi periferal dari perusahaan, transaksi insidental. Contohnya apa sih? Oh, misalkan terkait dengan penjualan investasi surat berharga tadi. Misalkan dari penjualan investasi tadi, surat berharganya misalkan harganya lebih tinggi daripada harga beli, maka akan mengakibatkan keuntungan capital gain. Tetapi ternyata harganya itu lebih rendah daripada harga beli, maka akan mengakibatkan adanya capital loss. Jadi di situ merupakan transaksi periferal ataupun transaksi yang insidental yang dialami oleh perusahaan. Ini kan karakteristik dari sumber ruginya. Periferal, non timbal balik, penahanan aset maupun dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa sih contohnya? Oke, faktor lingkungan itu misalkan adanya ganti rugi asuransi. Misalkan ada musibah dari bencana alam. Karena ada musibah bencana alam, untuk penggantian dari pemerintah misalkan lebih rendah daripada harga asetnya. Misalkan juga ada hilangnya manfaat dari suatu aset. Misalkan ada kebakaran dan kantornya itu tidak diasuransikan. Itu contoh dari faktor lingkungan. Itu mengakibatkan adanya sumber rugi bagi suatu perusahaan. Oke, selanjutnya apa yang didefinisi sebagai biaya selain distribusi ke pemilik? Jadi untuk karakteristik ini merupakan karakteristik biaya, karena dari biaya itu harus berkaitan dengan operasi dalam arti luas dan juga bukan dengan kegiatan pendanaan.
pengakuan biaya. Jadi sebenarnya dari Paton and Littleton sendiri, kalau kita bisa menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya, itu mendefinisikan dari rugi itu sebagai hal yang di situ ada berhubungan dengan biaya dan merupakan penyerapan ataupun juga merupakan pengorbanan cost tanpa adanya suatu kompensasi ataupun kembalian. Jadi di sini untuk cost yang telah dikorbankan, tetapi dari cost yang sudah dikorbankan tadi tidak ada imbalan ataupun balas jasa yang diterima, maka untuk misalkan ada kasus seperti itu tidak dapat dianggap sebagai rugi. Jadi misalkan kita lihat dari suatu kondisi lingkungan, cost itu bisa dianggap rugi, tetapi juga kalau dipandang dari sudut perusahaan ataupun dari lingkungan ekonomi, itu juga misalkan terkait dengan ada sumbangan untuk palang merah, itu kan juga cost, tapi bukan merupakan kerugian kan. Jadi kita bisa mengakui biaya itu kapan? Jadi untuk pengakuan di sini itu bukan berarti terkait dengan kriteria pengakuan itu apa sih harus dipenuhi untuk penurunan nilai aset. Jadi kriteria pengakuannya di sini kita gunakan ada konsumsi manfaat atau consumption of benefits. Jadi konsumsi manfaat biaya ataupun disebut dengan rugi itu diakui jika dari manfaat ekonomi yang dikuasai dari entitas tadi sudah dimanfaatkan ataupun sudah dikonsumsi dalam pengiriman. Jadi dikatakan itu konsumsi manfaat biaya itu ada konsumsi tadi mengakibatkan biaya ataupun rugi itu jika dari manfaat ekonomi yang dikuasai entitas tadi sudah dimanfaatkan, sudah dikonsumsi. Sehingga di sini untuk lenyapnya atau hilang atau berkurangnya manfaat di masa yang akan datang. Jadi adanya produk yang dihasilkan itu sudah digunakan sekarang. Sehingga pada masa nanti yang akan datang itu tidak bisa memberikan manfaat lagi. Jadi biaya atau rugi itu diakui jika dari suatu aset yang telah diakui tadi bisa berkurang manfaatnya. Ataupun bahkan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Jadi itu terkait dengan pengakuannya. Pertama, konsumsi manfaat. Yang kedua, berkurangnya manfaat dari suatu aset pada masa yang akan datang. Selanjutnya untuk kaidah atau saat pengakuan. Jadi konsumsi manfaat ada juga lenyap atau berkurangnya masa manfaat masa yang akan datang. Untuk konsumsi manfaatnya itu diakui langsung pada saat terjadinya ataupun diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Selanjutnya untuk lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa yang akan datang itu jika biaya atau dikatakan rugi tadi diakui jika telah terjadi atau manfaat ekonomi dari suatu produk itu pada masa yang akan datang itu sudah diakui sebelumnya. Ataupun kalau misalkan produk tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang, maka memunculkan adanya kewajiban. Kewajibannya bertambah, tetapi di sini untuk posisinya di sini kewajibannya bertambah, tetapi tidak memberikan manfaatnya berkurang. Seperti itu. Untuk APB pengakuannya sebagaimana? Kita bisa mengakui sebagai pertama sebab akibat. Kalau cost itu diakui sebagai biaya. Biayanya didasarkan pada kenapa bisa memakan biaya? Karena adanya pendapatan tertentu. Pendapatan diperoleh dari apa? Dari pendapatan diperoleh dari produk yang dijual, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada alokasi sistematik dan juga rasional. Jadi jika tidak secara langsung untuk bisa mengasosiasi sebab akibat, maka perlu dilakukan pengakuan segera. Pengakuan segera itu apa sih? Yaitu dengan cost yang terjadi dalam suatu periode berjalan itu tidak bisa memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Ataupun dari
cost yang dicatat sebagai aset dalam periode sebelumnya itu tidak lagi mempunyai manfaat yang cukup nyata. Ataupun lagi yang ketiga dari poin yang ini, mengalokasikan cost baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan ataupun dasar dari periode akuntansi jika dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti. Oke, itu terkait dengan kaidah pengakuan APB terkait dengan biaya. Di video saya sekarang untuk penjelasan terkait biaya saya akhiri di sini dulu sampai di kaidah pengakuan biaya. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut ke bagaimana hubungan dari cost dan biaya. Dan selanjutnya tetap di materi biaya. Kita masuk di penjelasan yang kedua. Oke, untuk penjelasan saya yang pertama ini saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.